Selamat datang di Alur Donghua. Kali ini Mimin akan cerita novel The Crown, Emperor of Eternity. Sebelum mendengarkan, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ya, biar Mimin tambah semangat. Selamat mendengarkan. Melanjutkan episode sebelumnya, saat bola cahaya itu menyatu dengan ruang kosong, seluruh kepala Cukwang Seng langsung bergetar dan langsung membuatnya merasa pusing. Setelah beberapa saat, dia perlahan muncul di benaknya, dengan sedikit rasa berdebar-debar di matanya. Kekuatan inti badai spasial ini sangat mengerikan. Jika bukan karena kekuatan plafon penyegel raja yang memanjarakannya, dengan tingkat kultivasinya saat ini, seluruh ruang angkasa mungkin akan hancur. Namun, menyempurnakannya bukanlah tugas yang mudah. Cukwang Seng menghela nafas panjang. Meski kekuatan inti badai spasial itu terpenjara, spiritualitasnya masih ada. Begitu ia mencoba memurnikannya, ia pasti akan menghadapi perlawanan dari spiritualitas itu. Sehingga kekuatan sendiri tidak mungkin dapat dimasukkan ke dalamnya. Mari kita coba dengan sekuat tenaga. Cukwang Seng perlahan menutup matanya. Tidak peduli apapun, ia tetap sampai pada langkah terakhir. Dan dia harus berusaha sekuat tenaga. Saat pikiran ini melintas di benaknya, pikirannya perlahan menjadi tenang. Dia membentuk segel dengan kedua tangannya, dan kesadarannya memasuki kehampaan. Ini adalah dunia perak, dipenuhi dengan kekuatan agung di mana-mana, dan aura yang sangat dahsyat meresap ke setiap tempat, dan tempat di tengah-tengah ruang ini. Sebuah pagoda besar setinggi 9 lantai berdiri dengan tegak. Bersinar terang memancarkan cahaya yang luar biasa. Sudah lama aku tidak menggunakan kekuatan menara ruang waktu ini. Seiring dengan peningkatan wilayah kekuasaannya, musuhnya yang dihadapi pun semakin kuat. Dengan pengetahuan musuh-musuh ini juga semakin luar biasa. Jika mereka mengenali menara ruang waktu, konsekuensinya tidak dapat terbayangkan. Dan itu juga alasan mengapa dia tidak berani menggunakan kekuatan menara ruang waktu dengan mudah. Jika suatu hari nanti, saat aku sudah cukup kuat, aku tidak perlu bersembunyi seperti ini lagi. Setelah selesai berbicara, Cukwang Seng mengalihkan perhatiannya ke arah lain. Pada saat ini, ada bola cahaya perak besar. Di atas bola cahaya perak, pola aneh menyebar, menghalangi kekuatan kekerasan di dalamnya. Aku penasaran apakah ini akan berhasil. Kesadaran Cukwang Seng berkelebat, dan pada saat berikutnya, kesadarannya perlahan melayang keluar dan mendekati bola cahaya perak. Dia menatap bola cahaya perak di depannya cukup lama, sebelum akhirnya menahan luapan emosi di dalam hatinya. Pertama-tama, mari hapus spiritualitasnya lebih dahulu, lalu memasukkan kesadaranku ke dalamnya. Memikirkan hal ini, kesadaran Cukwang Seng mengeliat, dan akhirnya berubah menjadi sosok manusia, duduk bersila di depan bola cahaya. Kekuatan di seluruh ruang langsung melonjak datang dari segala arah, dan langsung menyerbu ke dalam bola cahaya. Seluruh bola cahaya itu langsung bergetar hebat, dan kesadaran di dalamnya berusaha sekuat tenaga menahan masuknya kekuatan lain. Akan tetapi, perlawanan semacam ini pada akhirnya tidak ampuh. Sebab saat ini, kekuatannya sudah disegel oleh plafon penyegel raja, dan tidak bisa diaktifkan sama sekali. Kekuatan itu melonjak masuk, lalu berubah menjadi gelombang, menyapu setiap bagian bola cahaya. Karena kesadaran itu sendiri sangat aneh, ia tidak terpusat di suatu tempat, tetapi menyebar kemana-mana. Jadi jika ia ingin menghapusnya,
ia perlu memusatkan spiritualitas ke satu titik. Kalau tidak, memiliki kekuatan untuk melawanku sekarang. Chu Kuang-Sheng tersenyum tipis, dan kekuatan dasar terus mengalir ke dalam bola cahaya, lalu menyatukan roh-roh yang tersebar. Dalam waktu kurang dari 2 jam, ia mengumpulkan seluruh kekuatan spiritual untuk membentuk titik cahaya seukuran ujung jarum. Selanjutnya, aku akan menghabisimu. Chu Kuang-Sheng bergumam dengan ekspresi serius. Menghapus spiritualitas berbeda dengan menghapus kekuatan lain yang dapat dilakukan dengan cara kekerasan. Karena sifatnya yang sangat khusus, ia perlu menggunakan cara yang relatif lembut untuk mengikis spiritualitas sedikit demi sedikit dari dalam keluar untuk menghapus sepenuhnya. Chu Kuang-Sheng harus mengendalikan kekuatannya sendiri, sedikit demi sedikit, ke titik cahaya spiritual itu sedikit demi sedikit. Saat keduanya bersentuhan, dia jelas merasakan penolakan yang terpancar dari jiwanya. Menghadapi ini, Chu Kuang-Sheng tersenyum tipis dan mengendalikan kekuatannya untuk berbaur sedikit demi sedikit. Karena spiritualitas itu sendiri tidak memiliki kekuatan yang kuat, proses penyatuan tidaklah terlalu sulit. Ia hanya perlu memiliki cukup kesabaran dan menunggu saat-saat terakhir untuk berhasil. Memikirkan hal ini, Chu Kuang-Sheng menenangkan pikirannya sepenuhnya, lalu membuang semua pikiran yang mengganggu, dan memasuki keadaan beratapa seperti seorang biksu tua. Di dunia perak ini, tampaknya tidak ada konsep waktu, dan tidak ada yang tahu berapa banyak waktu telah berlalu. Namun, selama proses ini, Chu Kuang-Sheng dapat dengan jelas merasakan bahwa spiritualitas milik jantung badai luar angkasa melemah dari sedikit demi sedikit, dan secara bertahap ditekan oleh kekuatannya. Pada saat ini, kesadaran Chu Kuang-Sheng yang hampir tidak aktif tiba-tiba terbangun, dan sebuah perhatiannya langsung tertuju pada bola-bola cahaya, atau lebih tepatnya pada titik spiritualitas itu. Pada saat ini, bagian dalam jiwa yang sepenuhnya ditempati oleh kekuatannya. Selama dia memikirkannya, dia dapat menghancurkan sepenuhnya. Akhirnya akan segera berselesai. Chu Kuang-Sheng menghela nafas lega. Meskipun tidak ada konsep waktu di sini, menurut perkiraannya, setidaknya 1 bulan telah berlalu. Duduk bersila dalam waktu yang lama juga membuatnya merasa sangat bosan. Mulailah menghapusnya. Chu Kuang-Sheng menekan luapan emosi di dalam hatinya. Dan kekuatan yang telah menyatu dengan spiritualitas tiba-tiba meledak. Dan dalam sekejap, kekuatan itu terhapus sepenuhnya tanpa meninggalkan jejak apapun. Saat jejak kesadaran itu musnah, seluruh samudra perak juga memicu gelombang besar. Dan kekuatan dahsyat langsung meraung masuk. Pulau magnet yang melindunginya itu bagaikan sebuah perahu kecil di lautan. Dan tampaknya sewaktu-waktu dapat ditelan oleh ombak besar. Kita harus bergegas menaklukkan jantung badai luar angkasa. Wajah Chu Kuang-Sheng tampak serius. Kesadarannya di jantung badai luar angkasa menyatu dengan bola cahaya. Pada saat ini, kesadarannya seolah meluas tanpa batas, menyebar ke seluruh badai luar angkasa. Namun sayang, perasaan itu hanya berlangsung sesaat, dan setelah itu menghilang. Kesadaran saya adalah kekuatan eksternal, butuh waktu untuk menyatu dengannya. Saat Chu Kuang-Sheng memikirkan hal ini, kesadarannya berangsur-angsur menyebar, lalu berubah menjadi titik-titik cahaya yang tak terhitung jumlahnya, langsung menyebar ke setiap sudut kelompok cahaya. Selanjutnya, dia tidak dapat berbuat apa-apa lagi.
kecuali menunggu kekuatan dalam bola cahaya itu menyatu dengan kesadarannya. Bagaimanapun, kekuatan di sini tidak memiliki pemilik, dan pada dasarnya mereka harus menemukan sesuatu untuk diandalkan. Dan kesadarannya adalah sumber makanan terbaik. Jadi untuk periode waktu berikutnya, dia hanya perlu menunggu. Waktu berlalu sedikit demi sedikit. Tidak seperti penantian membosankan sebelumnya. Kali ini, setiap menit dan detik penantian memiliki perubahan yang luar biasa, yang membuatnya tidak dapat menahan diri untuk tidak menikmatinya. Saat kekuatan dalam bola cahaya itu perlahan menemukan rumahnya dan menyatu dengan kesadarannya, dia dapat merasakan bahwa rasa kendali luar biasa yang dimiliki di awal perlahan melonjak ke dalam hatinya. Seiring berjalannya penggabungan, kesadarannya meluas sedikit demi sedikit, menyebar ke seluruh lautan perak. Saat kesadarannya menyebar, kekuatan yang melonjak hebat di sekitarnya berangsur-angsur mereda, membuat pulau magnet yang hendak runtuh itu dapat kesempatan untuk mengatur nafas. Hari demi hari berlalu, dia merasakan jangkauan penyebaran makin lama makin meluas, hingga akhirnya meliputi sebagian besar seluruh lautan perak. Suatu hari, seluruh lautan perak mulai berfluktuasi hebat, dan gelombang-gelombang besar yang bergelombang siap menerobos langit. Akan tetapi, keadaan itu tidak berlangsung lama, dan segera mereda, dan seluruh lautan perak kembali tenang sepenuhnya. Chu Guangsheng yang sedang duduk bersila di pulau magnet tiba-tiba berdiri. Matanya yang tiba-tiba terbuka dan bersinar dengan cemerlang, seolah-olah kekuatan kekerasan yang tak berujung sedang melonjak. Dia merentangkan tangannya dan tubuhnya perlahan terangkat, meninggalkan perlindungan pulau magnet lalu muncul di lautan perak. Ombak bergulung-gulung dan kekuatan-kekuatan ganas yang memenuhi tempat itu menjadi jinak seperti bayi tanpa ada niat untuk melawan. Apakah itu berhasil? Chu Guangsheng mengulurkan tangannya, dan cahaya perak dari segala penjuru berkumpul, lalu menyatu menjadi bola cahaya perak di telapak tangannya. Di dalam bola cahaya itu, ada sesuatu kekuatan dahsyat yang mengamuk. Namun baginya, kekuatan tersebut sama sekali tidak bisa melawannya. Dan dia tidak dapat mengendalikan sepenuhnya sesuai keinginannya. Merasakan perubahan yang luar biasa ini, Chu Guangsheng merasakan perasaan seperti mimpi, seolah-olah semua ini tidak nyata. Dia baru saja menaklukkan badai luar angkasa ini. Ketika dia memikirkan hal ini, ekspresi kebingungan melintas di wajahnya. Pada awalnya, dia telah berantisipasi bahwa menaklukkan badai luar angkasa akan menjadi proses yang sangat mendebarkan. Tetapi hasil akhirnya juga jauh lebih sederhana dari yang dia bayangkan. Semua ini berkat kulit binatang kuno itu. Jika kulit itu tidak menyerap satu sudut panggung raja, kulit itu tidak akan pernah membantunya menyapai hal ini. Hasil yang tidak terduga. Chu Guangsheng perlahan-lahan merentangkan telengannya, lalu menutup matanya sedikit demi sedikit, membuat kesadarannya melonjak dari antara alisnya, lalu menyebar ke seluruh lautan perak. Lautan perak yang tadinya tenang tiba-tiba langsung bergejolak, dan bahkan lebih ganas dari sebelumnya. Ombak setinggi ribuan kaki melonjak dan saling menghantam dengan suara keras. Sungguh kekuatan yang memabukkan. Kekuatan sebesar itu memberinya keyakinan tak terbatas, dan dorongan terus bersaing dengan langit. Setelah beberapa saat, Chu Guangsheng tersadar dari mabuknya. Dia melihat sekeliling, kemudian lautan perak yang tak berujung itu menyusut dengan cepat. Dalam sekejap mata,
lautan perak berubah menjadi aliran cahaya, lalu melesat ke alisnya. Badai di luar angkasa yang awalnya berada di ruang rusak telah menghilang sepenuhnya. Chu Guangsheng mengalihkan pandangannya. Ekspresinya penuh dengan keheranan. Hanya dalam waktu 1 atau 2 bulan, dia telah mengalami perubahan yang mengguncang dunia. Memikirkannya sekarang, dia masih merasa sedikit tidak percaya. Tepat saat pikirannya tengah berfluktuasi, suara keras tiba-tiba keluar dari tubuhnya, lalu bergema di angkasa. Umpan balik dari badai luar angkasa. Chu Guangsheng terkejut saat berkata dengan kegembiraan di matanya. Saat berikutnya, dia bergerak dan mendarat di Pulau Magnet. Tanpa ragu-ragu, dia duduk bersila untuk memasuki terobosan. Dan mulai menyempurnakan kekuatan dahsyat itu. Suatu kekuatan dahsyat meledak dari tubuhnya, menyapu ruang yang rusak. Pada saat yang sama, aura yang terpancar dari tubuhnya terus meningkat. Dengan kecepatan mencapai Rana Ying yang tingkat keempat lanjut. Pada level ini, kecepatan gelombang auranya melambat. Namun, perlambatan ini hanya berlangsung sesaat. Dan kekuatan yang tak tertandingi menembus belenggu level keempat dan bergegas ke level kelima Rana Ying Yang. Dalam sekejap, kekuatan dalam tubuhnya meningkat puluhan kali lipat. Dan kekuatan tubuhnya juga meningkat karenanya. Peningkatan ini tidak berhenti sampai di situ saja, tetapi terus meningkat dengan cepat melonjak ke tingkat kelima. Bersama dengan suara retakan pelan, aura di sekelilingnya menerobos belenggu tingkat kelima puncak dan menyerbu ke tingkat keenam Rana Ying Yang. Peningkatannya masih terus berlanjut. Kekuatan dahsyat melonjak bagai air pasang, langsung menerobos penghalang Rana Ying Yang tingkat ke-6, mencapai Rana Ying Yang tingkat ke-7. Hanya dalam beberapa menit, Chu Guangsheng melonjak 3 tingkat, dari tingkat ke-4 Rana Ying Yang ke tingkat ke-7. Kemajuan semacam ini sungguh mengejutkan. Chu Guangsheng merasa gembira sesaat atas peningkatan kekuatan yang tiba-tiba ini. Namun kemudian dia perlahan tetap tenang. Dia tahu bahwa meskipun promosi ini tampak sangat menarik di permukaan, itu bukanlah hal yang baik dalam jangka waktu yang untuk jangka waktu panjang. Karena akan mempengaruhi stabilitas fondasinya. Maka rencananya adalah untuk menekan hal itu, agar perbaikan ini tidak berdampak pada fondasinya. Memikirkan hal ini, Chu Guangsheng mengepalkan telapak tangannya, dan keraguan jelas terlihat di wajahnya. Setelah merasakan mabuk akibat peningkatan kekuatan yang tiba-tiba, dia memutuskan untuk menekan kekuatan itu, tetapi dia juga harus menahan godaan yang tidak tertahankan. Bagaimanapun, perasaan yang ditimbulkan oleh peningkatan kekuatan secara tiba-tiba itu begitu memabukkan sehingga hampir mustahil untuk melepaskan diri. Setelah perjuangan panjang di antara hati nuraninya dengan keinginan di dalam hatinya, Chu Guangsheng menggertakkan giginya, lalu mulai membentuk segel dengan kedua tangannya, dan mulai menekan kekuatan yang melonjak dalam tubuhnya. Meridian di sekujur tubuhnya langsung bergetar, dan kekuatan yang melonjak dengan cepat pulih, dan jatuh dari tingkat ke-7 Rana Ying Yang, dan kembali ke puncak tingkat ke-6. Lanjutkan. Chu Guangsheng terus menekan kekuatannya, karena dia takut akan menyesali dan kehilangan tekad untuk menekan kekuatannya. Saat penekanan ini terus berlanjut, kekuatan yang terpancar dari tubuhnya terus menurun, dan segera jatuh ke tingkat awal tingkat ke-6. Lanjutkan lagi. Tatapan mata yang garang melintas di mata Chu Guangsheng, dan dia terus menekan kekuatannya ke bawah. Tampaknya ada suara yang dalam, dan aura yang terpancar dari tubuhnya jatuh kembali ke puncak tingkat ke-5.
Akan tetapi, saat Cu Kuangseng hendak berhenti, kekuatan yang awalnya menurun bangkit kembali melonjak lagi, dan segera menerobos ke Rana Yingyang tingkat ke-6. Setelah kekuatannya meningkat, saat ia mencapai tingkat ke-6 Rana Yingyang, kekuatannya berangsur-angsur stabil dan tidak lagi berfluktuasi. Hampir selesai, Cu Kuangseng menghela nafas ringan, merasakan kekuatan dalam tubuhnya menjadi stabil, dan tidak bisa menahan senyum manis. Pada saat ini, kekuatannya telah mengalami perubahan drastis. Terima kasih.